Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter kali ini, diketahui bahwa salah satu karakter penting dari luar sedang menuju ke Pulau Elbaf. Dari kapal hitam yang terlihat dari jauh, tentu kita bisa menduga bahwa itu adalah pria dengan bekas luka bakar. Dia memang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, tapi dari informasi yang ada, dia memegang rod poneglyph terakhir. Dengan begitu, pria tersebut memainkan peran yang sangat signifikan karena rod poneglyph terakhir merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai Pulau Laftel. Tanpa rod poneglyph itu, tak ada yang bisa pergi ke Laftel karena dibutuhkan isi dari 4 rod poneglyph secara lengkap untuk bisa menunjukkan lokasi di mana pulau tersebut berada. Kini, pria dengan bekas luka bakar itu mulai terhubung dengan Pulau Elbaf. Mengapa dia memutuskan untuk datang ke Elbaf? Karena pria tersebut mengincar poneglyph penting dan berbagai literatur penting dari perpustakaan Sal. Jadi, di perpustakaan itu ada beberapa poneglyph yang telah berhasil dikumpulkan oleh Sal dan kawan-kawan. Memang itu semua hanya poneglyph biasa, bukan rod poneglyph. Namun di antara itu, ada suatu poneglyph penting yang berisikan tentang kebenaran sejarah yang sangat berharga. Pria dengan bekas luka bakar itu berniat membawa poneglyph tersebut dari sana dengan kapal hitam miliknya. Kapal itu jika dilihat dari kejauhan memang terlihat berukuran seperti kapal normal, tapi jika dari jarak dekat sebenarnya kapal itu berukuran sangat besar. Dan selama ini pria itu pun telah berhasil mengumpulkan beberapa poneglyph yang dia anggap penting dari seluruh dunia. Jadi selain rod poneglyph terakhir, dia juga sudah menyimpan beberapa poneglyph biasa. Dia melakukan itu dengan tujuan tertentu. Identitas asli dan motivasi di balik aksinya itu akan segera diketahui sehingga kita bisa mengenal siapa dia sebenarnya. Diketahui juga bahwa pria dengan bekas luka bakar adalah seorang penyandang inisial D. Dia merupakan karakter D terakhir dalam masa ini yang belum diperkenalkan. Sebagai seorang D, dia telah mencari tahu tentang sejarah kebenaran sejak lama. Dia selalu bergerak dalam bayang-bayang dan mempelajari soal berbagai hal penting, sehingga tak heran dia memiliki niat untuk mengumpulkan poneglyph tertentu. Dia juga bisa tahu isi dari poneglyph karena dia bisa membaca huruf kuno sama seperti Robby. Alasan mengapa dia mengumpulkan poneglyph bukan sekedar untuk dirinya sendiri, melainkan dia berperan sebagai pelindung poneglyph penting. Dia tidak mau batu-batu berharga itu sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Itulah mengapa dia mengamankan rod poneglyph terakhir dan beberapa poneglyph lainnya agar tidak didapatkan oleh orang yang tidak tepat. Tujuannya mengincar poneglyph yang ada di perpustakaan Sal itu pun sebenarnya adalah niat yang baik. Dia mendengar kabar bahwa keberadaan dari perpustakaan Sal sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga poneglyph yang ada di sana pun bisa diincar oleh berbagai pihak, sehingga dia merasa akan lebih aman jika dia mengambil dan melindungi poneglyph itu. Dalam segi kemampuan bertarung, pria dengan bekas luka bakar juga memiliki kemampuan yang hebat. Laffite pernah bilang pria itu bisa menciptakan pusaran air di lautan untuk menenggelamkan kapal-kapal musuh. Hal itu membuat kapalnya sangat sulit untuk didekati oleh orang-orang yang mengincar rod poneglyph. Jadi alasan mengapa pria tersebut sulit ditemukan oleh orang-orang, karena setiap ada kapal yang mencoba mendekatinya, semua kapal-kapal itu langsung hancur dan tenggelam. Sebab di sekitar kapal hitam itu selalu dikelilingi oleh beberapa pusaran air besar yang dipakai sebagai tameng bagi siapapun yang berani mendekat. Kemampuan pria dengan bekas luka bakar itu tentu diperoleh dari kekuatan suatu buah iblis. Memang air laut merupakan kelemahan dari pengguna buah iblis, tapi ada juga buah iblis yang malah bisa memanfaatkan air laut sebagai bagian dari tekniknya. Contohnya Kuzan yang mampu membukukan air laut dengan kemampuan buah iblis miliknya. Nah, si pria dengan bekas luka bakar ini juga menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memanipulasi air laut menjadi pusaran air. Dengan kemampuan itu pun tidak hanya bisa dipakai di laut saja, melainkan juga bisa digunakan dalam pertarungan darat dengan cara yang berbeda. Jadi intinya, kekuatan dari buah iblis pria dengan bekas luka bakar itu adalah menciptakan pusaran atau tornado kepada berbagai objek. Jika di lautan, dia bisa membuat pusaran air. Jika di daratan, dia bisa membuat angin topan atau tornado. Bahkan jika ada unsur api pun, dia bisa menciptakan pusaran tornado api. Kemampuan buah iblisnya itu terbilang sangat unik. Selain itu, dia pun ahli dalam 3 jenis haki yang sangat berguna dalam berbagai keadaan.
Dengan kekuatan besar yang dia miliki, dia pantas masuk dalam jajaran karakter terkuat pada saga terakhir ini. Hal ini tentu sangat wajar karena akan cukup mengecewakan apabila karakter baru dan penting seperti pria dengan bekas luka bakar itu ternyata tidak terlalu kuat. Akan lebih menarik jika orang itu merupakan petarung yang hebat, karena semakin kuat sosok itu, maka cerita pun akan menjadi semakin menarik. Pria dengan bekas luka bakar itu akan lebih disorot setelah Loki kalah dalam pertarungan. Jadi bisa dibilang Oda menyiapkan pria dengan bekas luka bakar itu untuk menjadi lawan Luffy setelah Loki berhasil dikalahkan. Di perang Wano yang lalu, ada dua musuh utama yaitu Kaido dan Big Mom. Lalu di Pulau Egghead, musuh utamanya adalah Kizaru dan juga para Gorosei. Jadi tak mengherankan bila di Pulau Elbaf ini juga ada lebih dari satu musuh utama, yaitu Loki, kemudian pria dengan bekas luka bakar. Karena yang pertama kali bertemu dengan Luffy adalah Loki, tentu Loki lah yang menjadi musuh pertama Luffy di Pulau Elbaf ini. Dari pertarungan melawan Loki itu, Luffy akan semakin bertambah kuat karena biasanya Luffy memang akan berkembang dalam duel melawan karakter-karakter tangguh. Di sini Luffy juga akan mengetahui identitas asli dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Luffy mulai memahami bahwa ternyata dia bukan pengguna kekuatan Gomu Gomu no Mi, melainkan pengguna kekuatan dewa dari Hito Hito no Mi model Nika. Dari sana, penguasaan Luffy terhadap kekuatannya pun akan meningkat drastis. Sosok Loki yang digadang-gadang merupakan raksasa terkuat saat ini ditambah dia juga telah mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf akan memicu Luffy untuk menjadi semakin kuat. Itu bisa dihitung sebagai persiapan untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh, yaitu pria dengan bekas luka bakar. Maka ketika Luffy menghadapi pria dengan bekas luka bakar nanti, kekuatannya pun telah semakin hebat. Dari pertarungan itu, pria dengan bekas luka bakar pun akan mengakui kehebatan Luffy dan yakin 100% bahwa Luffy adalah reinkarnasi Joy Boy pada masa ini. Sebagai orang yang mempelajari kebenaran sejarah, pria itu tentu tahu tentang hal tersebut. Reinkarnasi Joy Boy telah dinanti-nanti oleh banyak orang selama berabad-abad, bahkan oleh para penyandang-di yang tahu soal kebenaran. Kehadiran Luffy saat ini membuat pria dengan bekas luka bakar akan menyadari bahwa waktu untuk menuntaskan perang yang dimulai sejak abad kekosongan telah semakin dekat. Setelah yakin bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru, pada akhirnya pria itu pun akan mengizinkan bajak laut topi jerami untuk menyalin isi dari Road Poneglyph, dan Robin pun juga akan dipersilahkan untuk membaca beberapa poneglyph penting yang telah dia kumpulkan dari berbagai tempat. Di sini juga akan terungkap berbagai hal penting tentang D yang sebenarnya. Itu adalah informasi yang sempat ingin dibahas oleh Vegapunk dalam siarannya tapi langsung terputus. Bila kita ingat kembali, ada momen dalam siaran Vegapunk di mana dia berbicara soal D tapi ada masalah jaringan yang mengganggu akibat robot kuno yang diserang oleh Gorosei. Saat itu Vegapunk bilang bahwa di antara para D ada titik-titik yang mana kelanjutannya tidak diketahui lagi. Nah, dari berbagai informasi dalam poneglyph milik si pria dengan bekas luka bakar itu, diketahui bahwa di antara para D ada seorang pengacau besar yang akan muncul sama seperti dalam abad kekosongan dulu. Jadi dulu ketika keluarga D dalam kerajaan kuno melawan aliansi 20 kerajaan, sebenarnya mereka mampu untuk unggul. Namun di antara mereka ada seorang pengacau yang berkhianat. Dia memang tidak berpindah kubu ke aliansi 20 kerajaan, tapi dia membentuk kubu miliknya sendiri. Alasan dibalik tindakannya itu karena dia sangat tertarik pada kekuasaan, sehingga dia menciptakan kubu baru dan berniat untuk mengalahkan semua pihak agar bisa mengambil kemenangan untuk dirinya sendiri dan mendapatkan kekuasaan mutlak. Hal ini membawa dampak buruk di pihak kerajaan kuno karena kekuatan mereka menjadi terpecah belah. Aliansi 20 kerajaan pun bisa mendapatkan celah dan kesempatan yang bagus, sehingga pada akhirnya mereka berhasil memenangkan perang itu dan membangun organisasi besar bernama Pemerintah Dunia yang sampai saat ini masih menguasai sebagian besar wilayah dunia. Jadi, baik pihak Joy Boy maupun pihak pengacau itu sama-sama dikalahkan oleh aliansi 20 kerajaan. Jika saja keluarga D yang berpihak pada kerajaan kuno itu tidak terpecah belah, mereka pasti akan memenangkan perang. Bisa dibilang, faktor utama kekalahan pihak kerajaan kuno adalah si pengkhianat dalam keluarga D yang membentuk kubu baru. Seorang pengkhianat yang berasal dari keluarga D ternyata muncul juga pada masa ini. Jika Joy Boy memiliki reinkarnasi baru pada masa ini yaitu Luffy, maka sang pengkhianat dari keluarga D pun memiliki reinkarnasi juga. Pria dengan bekas luka bakar yakin bahwa reinkarnasi dari pengkhianat tersebut adalah Kurohige. Sepak terjang dan aksi-aksi Kurohige bisa menjadi bukti kuat bahwa dia memang reinkarnasi dari pengkhianat tersebut, mengingat dia sangat serakah dan haus akan kekuasaan. Dengan begitu, dalam perang yang akan terjadi nanti, Kurohige akan menjadi kubu ketiga yang sangat merepotkan. Ketika para D lain akan bekerja sama untuk membantu
membantu Luffy melawan pemerintah dunia, Kurohige berdiri di kubu yang berbeda dan memusuhi pihak Luffy dan pihak pemerintah dunia. Dia ingin mendapatkan kemenangan dan kekuasaan demi dirinya sendiri. Hal ini cukup sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Van Augur kepada Saturn di Pulau Egghead tempo hari. Saat itu Saturn bertanya apa sebenarnya tujuan dari bajak laut Kurohige. Dengan jelas, Van Augur menjawab tujuan mereka adalah menguasai dunia. Mereka akan menjadi masalah besar bagi pemerintah dunia maupun bagi kubu Luffy. Jadi perang akhir nanti tidak hanya melibatkan pihak Luffy melawan pihak pemerintah dunia saja, tapi menjadi perang 3 kubu antara pihak Luffy, pihak pemerintah dunia, dan pihak Kurohige. Pria dengan bekas luka bakar pun pada akhirnya akan membantu Luffy dalam menghadapi kubu Kurohige nanti. Namun pertempuran tetap tidak akan mudah karena kubu Kurohige juga akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Mereka masih terus berkembang sehingga kekuatan tempur yang Kurohige miliki akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sudah semakin dekat waktu di mana Luffy harus bertempur habis-habisan melawan Kurohige. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.